Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan guru SD Negeri 29 Singkawang. Tak lupa selalu kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat limpahannya sehingga kita dapat hadir pada kegiatan siang hari ini. Nah, baiklah, pada siang hari ini rekan-rekan, ada salah satu rekan guru kita yang mengikuti kegiatan guru penggerak, yaitu CGP Angkatan 10, Ibu Amalia Fitriah SPSD. Pada kesempatan siang ini, akan menyampaikan kegiatan diseminasi budaya positif. Saya harapkan rekan-rekan nanti dapat memperhatikan dengan baik-baik. Kemudian apa yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan dari paparan yang Bu Amalia sampaikan nanti, saya persilakan. Saya berharap kepada Bu Amalia untuk CGP Angkatan 10 ini nanti dapat berbagi ilmu, berbagi praktek baik kepada rekan-rekan guru di SD Negeri 29 Singkawang. Kemudian kepada Bu Amalia juga saya berharap besar dapat mendukung program-program sekolah kita, di mana sekolah kita ini merupakan sekolah penggerak di Kota Singkawang untuk pada angkatan kedua. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita pada siang hari ini, saya berikan kesempatan kepada Bu Amalia untuk menyampaikan diseminasi budaya positifnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini saya sekedar sharing apa yang sudah saya dapat di CGP saya Angkatan 10. Hari ini tidak bermaksud untuk menjatuhi ataupun untuk merendahkan teman-teman, karena saya juga masih tahap belajar. Kita sama-sama sharing untuk ke depan bagaimana sekolah ini bisa maju, bagaimana sekolah ini bisa menerapkan hal-hal positif demi mengembangkan kemajuan anak dan sekolah. Nah, hari ini kita mulai ya Bapak Ibu, kita sharing, berbagi agar ke depannya kita sama-sama bisa memperbaiki diri. Yang pertama, sebelumnya ini ada kata pertanyaan pemantik untuk budaya positif. Nah, kita kan sebagai guru ya Bapak Ibu ya, di mana kita sebagai guru, kita itu dalam penerapan proses pembelajaran, dalam kegiatan sehari-hari, kita berhadapan langsung dengan siswa, di mana siswa-siswa tersebut memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, saya akan memberikan pertanyaan pemantik sedikit kepada Bapak Ibu. Yang pertama di sini, setujukah Anda dengan pernyataan di bawah ini? Misal, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, nah, saya ingin dengar pendapat teman-teman. Bagaimana pendapat teman-teman? Kita share ya, kita menjatuhkan ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, setuju atau tidak? Menurut Bapak Ibu? Tidak. Oke, Bu Susi tidak. Tidak. Bu Susi setuju atau tidak? Tidak. Bu Emma? Bu Iis? Saya setuju, tapi bukan berbentuk fisik. Bukan berbentuk fisik. Oke, sip. Bu Kanti bagaimana? Tidak setuju. Bu juga? Tidak setuju. Bu Sari? Bu Coyak setuju atau tidak? Iya, benar. Bentuk diseminasi dari hukuman yang dapat mendisiplinkan anak itu tidak setuju. Namun, hukuman itu boleh kita berikan asal bersifat positif. Positifnya di mana? Positifnya adalah contoh. Contoh ya, misal anak datang terlambat. Biasanya kan kalau kita lihat anak datang terlambat, guru itu udah ngapa nih? Udah jam berapa ini? Kok baru datang? Biasanya kan seperti itu ya. Namun di dalam ini hukuman itu kita berikan yang positif. Anak datang terlambat, kita suruh cuci WC. Alangkah baiknya jangan cuci WC. Kenapa? Biarkan dulu ia masuk.
belajar dulu bersama teman-temannya, baru kita beri di belakang. Hukumannya seperti apa? Simpel. Ketika ia pelajaran PJOK, misal kita ambilkan pelajaran PJOK, terlambat nih pelajaran PJOK, kita sambil di situ menasihati dan memberikan hukuman yang bersifat positif. Pas PJOK pelajaran dia lari, teman lari 2 kali, dia tambah 1 kali, jadi 3 kali. Pelajaran bahasa, misal lagi pelajaran pantun, kan banyak jenis pantun. Jadi kita carikan pantun yang menambah, dia jatuhnya 2, teman 1. Itu positif. Benar kata Bu Is tadi, jangan bersifat fisik. Kenapa? Ada alasannya. Guru tidak boleh memberikan hukuman bersifat fisik. Ada alasannya. Pertama, akan membekas di pikiran anak tersebut sampai ia tua. Hilang akan ketika mati. Itu 1. Boleh nggak sih Bu? Tadi bilang cuci WC kan katanya nggak boleh. Boleh, tapi di jam, misal pulang sekolah, jangan pagi. Kita pulang sekolah berhukuman. Kenapa? Pertama, mengajarkan dia disiplin, tanggung jawab. Kalau kita memberikan hukuman ketika jam pelajaran, itu membuat rasa di hatinya membekas. Orang-orang akan beranggapan jelek tentang si anak. Ya, kita sharing ya Bapak Ibu ya. Ini saya dapatnya dari CGP, jadi harus saya sampaikan ke Bapak Ibu. Saya juga masih belajar dan saya juga berusaha merubah apa yang saya pernah lakukan terdahulu. Saya ingin merubah hal tersebut pelan-pelan. Kita sama-sama berubah demi kemajuan sekolah. Ya, sharing ya Bapak Ibu. Mohon maaf bukan mengundi, tapi ini yang saya dapat, saya harus sampaikan. Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan WC sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, tadi kan sudah dikatakan, kita misalnya lagi ingin menghukum anak, kalau malas menghukumnya dengan pelajaran atau perkalian, tambahan, perjumlahan, ataupun yang lainnya, kita cukup suruh dia literasi. Kita sudah ada perpustakaan. Suruh dia literasi 10 menit, nggak usah sampai 15 menit itu tidak apa-apa. 10 menit sudah cukup. Itu sudah memberikan hukuman positif ke dia. Hukuman membersihkan WC itu boleh, tapi setelah pulang sekolah. Karena itu akan merusak mood dia belajar. Kasihan si anak. Nah, meningkatkan disiplin anak. Dia akan merasa ada tanggung jawab di situ. Tanggung jawabnya sebagai pelajar. Nanti lanjutannya itu di restitusi. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak Bapak Ibu? Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju? Setuju nggak? Bukan setuju. Bu Yuka setuju? Bu Susi tidak setuju. Alasannya? Boleh saya tahu? Ya, karena dari yang saya belajar juga tentang disiplin positif ya, sama-sama CTP. Kenapa saya kurang setuju dengan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar? Di sini karena ada kelebihan, ada kekurangannya juga di sini. Karena kalau kita memberi penghargaan kepada anak, jadi anak itu kayak ketergantungan. Kalau dari penghargaan itu dia jadi lemah belajarnya. Kenapa saya berkata demikian? Karena sudah saya alami sendiri dalam proses pembelajaran. Jadi mereka mengharap minta penghargaan terus. Kita boleh ngasih penghargaan, tidak salah. Tapi itu bukan salah satu cara untuk memotivasi belajar anak. Itu sih alasannya. Oke, terima kasih Bu Susi. Ada pendapat yang lain teman-teman? Ibu guru hebat. Oke, silakan Bu Is. Kalau menurut saya penghargaan itu bukan hanya berupa barang. Penghargaan itu kita dari mahasiswa itu berupa itu kalau saya sih ya, untuk permen aja itu sudah suatu penghargaan dari mereka. Motivasi apa lagi? Jadi
menurut saya penghargaan itu walau sekecil apapun itu sudah memberikan bekas yang memberikan motivasi terhadap anak itu menurut saya sih. Oke, terima kasih. Ini ada dua pendapat keren sekali, suka saya dengarnya. Begini ya Bapak Ibu, kita sharing bersama. Dalam memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut yang saya dapat itu boleh. Namun, saya jelaskan dulu. Penghargaan itu bisa berupa barang, ataupun kata-kata, ataupun bentuk yang lainnya. Namun, ada alasannya. Penghargaan ini kalau kita berikan dalam jangka panjang namanya dan jangka pendek. Kalau jangka panjang itu terus menerus dan itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya jangka pendek itu boleh. Contoh hal kecil tadi, misal dia bisa maju ke depan jawab pertanyaan yang kita berikan di papan tulis. Bagus, itu sudah reward ataupun penghargaan untuknya, itu boleh dilakukan. Yang tidak boleh adalah setiap hari kita memberikannya, itu yang tidak boleh, namanya jangka panjang. Nah itu tidak boleh. Saya pun tidak setuju yang namanya dalam jangka panjang. Ada pertanyaan muncul, apakah di semesteran 1 atau 2 di akhir pembagian rapor boleh atau tidak diberikan? Nah muncul lagi pertanyaan satu. Kita sharing ya Bapak Ibu ya, boleh ya? Saya ingin dengar pendapat teman-teman, boleh atau tidak? Dari bukan mohon maaf nanti. Menurut saya boleh-boleh saja, seperti kita memberi penghargaan di akhir semester, seperti memberi hadiah ya. Kita beri hadiah juara 1, kita kasih buku, kan? Ada juara. Tapi di situ kita beri hadiahnya itu kan bertingkatnya. Itu penghargaannya pun bertingkat, karena di situ hadiah itu membuat memotivasi yang lainnya. Untuk semester berikutnya saya akan lebih semangat lagi belajar, saya akan lebih giat, yang lainnya begitu. Dan itu nanti menambah wawasan anak-anak yang lainnya, mereka akan berlomba-lomba. Nah, dari situ hadiah ataupun penghargaan berupa hadiah buku ataupun semacam apapun. Yang pertama itu hadiah, terus nilai juga kan, peringkat ya, peringkat ranking pun itu juga akan membawa motivasi. Kalau nggak ada peringkat ranking mungkin anak-anak dia nggak sama. Tapi kalau ada peringkat ranking, yang itu jelas itu saya akan berlomba untuk tahun depan. Saya akan yang nomor 2 aja, saya akan lebih semangat belajar. Nah jadi untuk memotivasi belajar mereka itu akan lebih giat lagi gitu. Mereka akan bersaing di dalam, terutama di dalam kemajuan diri pribadi. Nah di sini akan membentuk karakter anak itu semakin berkembang untuk maju ke depan. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Nah, ada yang ingin berpendapat lagi Bapak Ibu tentang pemberian hadiah? Ada? Artinya apa? Kalau penghargaan itu bukan hanya sekedar bermodal, tapi berupa sertifikat atau apa gitu. Iya. Mungkin ya. Ya, sertifikat, kata-kata, bentuk kasih sayang, rangkulan, nah itu boleh kita lakukan. Oh iya, terima kasih. Tulis. Oke. Nah, dalam pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, di sini pemberian hadiah itu sah-sah saja. Boleh kita berikan asal kita lihat dulu. Kita tahu kondisi kelas kita tahu keadaan sekolah kita. Alangkah baiknya memang lebih baik sekolah yang mengaturnya. Namun biasanya sekarang ini kan banyak sudah ada paguyuban. Kalau ada paguyuban lebih baik itu semua siswa diberi. Pertama, menghindari yang namanya kecemburuan sosial. Itu solusinya. Tetapi kalau kita ingin menghindari, lebih baik tidak solusinya. Ini ada materi eksplorasi konsep yang akan nanti dilihat bersama-sama. Ada perubahan paradigma, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Kita lihat yang pertama. Mungkin bagi Bapak Ibu ini sudah biasa bagi kita. Namun semua hal ini tertuju pada beliau. Pendapat
paradigma beliaulah yang membuka skala. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tuntunan bagi seluruh kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini maunya Ki Hajar. Praktek di lapangan mungkin belum 100%. Kita harus memerdekakan, kita harus belajar berpusat kepada anak. Kenapa? Karena kalau kita belajar berpusat kepada anak, otomatis kita akan mengurangi yang namanya hal-hal yang baik. Ini maunya Ki Hajar ya, filosofi pandangannya. Berikutnya, di sini ada perubahan paradigma belajarnya. Ada pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan di tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sekolah kita sudah mendapatkan pelatihan diferensiasi, sudah kan? Nah, menurut filosofi ini pembelajaran berdiferensiasi ini sangat bagus. Karena apa? Karena ketika karakter anak, IQ anak itu berbeda-beda. Kita bisa menerapkan ini di sekolah, di kelas. Bu, ribet, kan siswanya banyak. Iya, memang banyak. Berarti bukan kita buat soal sebanyak itu, tidak. Tetapi bagaimana cara kita mengatur strateginya. Memang menjadi guru itu memang butuh tingkat kesabaran tinggi. Kata Pasil, tingkat dewa. Seperti itu. Ini pembelajaran dengan paradigma baru, di mana lagi kita digembleng dengan yang namanya PNN, kurikulum merdeka, dan sebagainya. Belum nanti kalau misalnya lain lagi orangnya, kita tidak tahu kebijakan apa-apa. Ya, Bapak Ibu sharing ya. Nah, profil pelajar Pancasila. Karena kita adalah sekolah penggerak, kita sudah menerapkannya, dan teman-teman pun alhamdulillah semuanya sudah jago di bidang ini. Jadi poin dari profil pelajar Pancasila yang sudah ada ini kita terapkan. Ya. Terus, nah kita masuk ke poin yang dimana sehari-hari kita berhadapan langsung dengan siswa yang namanya disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan seseorang tersebut. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan ancaman maupun hukuman. Oke, kalau dulu tuh, zaman dulu tuh, yang namanya hukuman anak-anak sudah takut. Ibu bapak juga merasakan dulu di bangku sekolah, benar? Jangankan ngomong ke orang tua, kan betul, tapi sekarang malah kebalikannya. Nah, contoh kecil misal ya, di kelas saya suruh setelah meminjam pensil, tolong pensil itu dikembalikan di tempatnya. Nilai kebajikan apa yang ada di situ? Sering Bapak Ibu izin? Ada yang mau menjawab? Tanggung jawab. Tuh, kita tanggung jawab. Kejujuran, benar. Apalagi Bapak Ibu? Kalau kita lebih sabar lagi mungkin. Intinya memang harus bergerak. Kalau kita yang tidak bergerak, mereka pun akan diam. Ya, sering Bapak Ibu, lanjut. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri kita secara tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu.
Lihat yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum, merupakan motivasi ekstrinsik. Kadang kan siswa itu kan kalau kuliah kita kan, guru A tuh depan kita belok ke kanan, padahal dia mau ke kiri. Benar nggak Bapak Ibu? Nah, terus menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi dari dalam dirinya. Saya akan berubah. Saya tidak akan terlambat lagi. Ada kan siswa seperti itu? Biasa udah kita nasihatin, nak jangan terlambat ya. Diusahakan nanti masuk. Biasanya anak itu bilang iya Bu. Kita lihat tuh besok tanya masuk awal atau tidak. Kalau pas dia masuk awal, berarti dia mau berubah. Mendengar siswa ingin dipuji oleh guru. Ada nggak Bapak Ibu jumpa di lapangan siswa seperti itu? Ada. Nah, salah satu seperti itu. Sikap kita adalah harus mengantisipasi siswa tersebut. Karena dengan kita mengantisipasi, kita arahkan, jadi membuat perilakunya tidak salah arah. Itu dia maksud tujuannya. Berikutnya, nah ini dia kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar ini ada bertahan hidup, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, penguatan dan kesenangan. Saya tanya dulu. Dari kebutuhan dasar manusia ini, Bapak Ibu suka yang mana? Ya, suka yang mana? Kasih sayang. Kasih sayang Dan rasa diterima. rasa diterima. Ayo, apa lagi? Ibu, kepala sekolah. Yang mana ibu suka dari kata-kata yang kebutuhan dasar manusia ini? Kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Yang lain, Chris? Sama semua. Berarti rata-rata ingin dikasih sayang dan rasa diterima. Boleh nggak saya berpendapat? Kalau saya sekedar dikasih sayang dan rasa diterima, saya mau semuanya. Ada alasannya. Kebutuhan dasar manusia itu harus mencakupi 5 poin ini. Kalau kita manusia, ya anak-anak juga, kita lah manusia ya. Bertahan hidup, kalau hanya saya ada butuh makanan, nggak butuh makanan kan? Kan butuh kan? Jadi kita harus bertahan hidup kan? Kebebasan, artinya bukan kita melakukan kesalahan. Gimana maksudnya? Dalam arti kita bebas berteman dengan siapa saja, kita mau kemana saja oke, berpakaian yang sopan, tegur sapa dengan siapapun, itu bebas. Bebas berpendapat, bebas melakukan hal yang positif yang kita mau. Kasih sayang dan rasa diterima. Nah, yang ini nih biasanya termasuk saya juga butuh yang ini namanya kasih sayang. Namun kasih sayang ini yang dan rasa diterima ini harus bisa kita handle dengan baik. Karena kalau kita terapkan di sekolah, ini anak-anak kadang-kadang susah. Biasanya ada kecenderungan sosial. Tetapi bagaimana kita bisa bersosialisasi, bagaimana kita bisa menyampaikan ide kita dengan baik, bagaimana kita bisa membantu teman. Membantu teman bukan berarti kita harus cantik-cantiknya, bukan. Membantu teman memudahkan teman melakukan pekerjaan. Jadi kita ada tugas di situ yang bersosialisasi saling membantu. Dan kesenangan. Kesenangan ini poin terakhir lah kalau kita punya happy. Kita bebas, anak-anak bisa bebas mengekspresikan dirinya, melakukan apa saja. Ya, Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar manusia itu 5 poin ini harus ada. Bukan hanya 1 atau 2, bukan pilihan, tetapi 5 poin ini penting. Harus ada. Ya Bapak Ibu ya, sering ya. Lanjut. Ini konsep
dengan identitas gagal. Biasanya kalau dari hukuman itu, kalau anak-anak yang sudah bersalah pasti membuat rasa menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, menyiksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi tidak marah. Yang sulit bagi guru adalah ini, murid menyembunyikan kesalahan. Kita sulit mencari informasi anak itu kenapa. Ada kan di kelas anak yang mulutnya diam aja nggak ngomong, ada nggak ketemu? Nah itu agak sulit. Kalau yang ini biasanya langsung biasanya kalau dia terlalu kamu nih dah sakit hatinya tuh. Terus misalnya nggak kerja PR kan, kita tegurkan dah buat dia tidak nyaman di kelas. Terus menyiksa apalagi, jangan sampai kita main. Terus murid menjadi tidak ramah. Ini murid yang menjadi tidak ramah. Kenapa? Mungkin ada sebab. Ini yang perlu kita cari tahu. Mungkin entah dia tidak senang dengan gurunya, ada yang memang gini. Tanpa gurunya melakukan apapun, anak itu sudah tidak senang. Kalau dia pertama biasanya ketika pelajaran matematika, pelajaran matematika rumah saya udah pasti. Betul nggak? Betul. Nah, penghargaan. Ini identitas yang nyata ya. Tidak efektif, merusak hubungan sifat atau iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak atas hari. Ini mudah-mudahan di SD kita tidak melakukan hal seperti ini ya. Mudah-mudahan. Kita sharing lagi. Ini kalau yang sukses. Penguatan jangka pendek. Kalau penguatan jangka pendek, konsekuensinya berarti anak itu benar harus kita gendeng. Berkelanjutan, perlu monitoring. Berarti anak itu perlu bimbingan. Stimulasi respon, harus guru dan siswa harus ada stimulus. Artinya berkomunikasi dengan baik. Murid menghormati peraturan. Nah, nanti berhubungan dengan keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu buat, ya. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan ini biasanya anak-anak malas pikir jadinya. Malas apalagi udah dimarah. Besok terlambat pasti kena marah lagi. Terlambat lagi kena marah lagi. Saya udah dicap jelek. Tugasnya kita adalah membantu bagaimana anak itu tidak dicap jelek. Restitusinya, murid bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Tetap diarahkan kepada murid untuk bertanggung jawab hal yang sudah ia lakukan. Fokus pada pemecahan masalahnya. Ini bisa kita nanti pakai cara restitusi. Jangka panjangnya, murid menghormati diri dan orang lain. Teori kontrol dirinya memegang kontrol. Artinya banyak teori yang bisa kita lakukan, namun poin pertama adalah pada individunya sendiri yang mengarahkan dirinya. Dengan cara kita tidak menjatuhkannya, tapi dengan membimbingnya. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ada anak yang mau berubah. Biasanya aku mau berubah, saya mau berubah. Tapi ada juga yang udah malas. Ada kan yang Bapak Ibu ya, lihat kan? Ya. Berikutnya, konsep disiplin. Ini kita sudah masuk dalam pendekatan restitusi, mencari sebab akibatnya ya, pemecahan masalah yang terbaik. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian dari restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut pendapat Subusen 2004. Ciri-ciri dari restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan bukan paksaan, tawaran tapi bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi.
sampai di sini ada yang kita sharingkan Bapak Ibu tentang konsep pendekatan restitusi sebelum kita coba nanti. Ada? Lanjut. Ini adalah contoh kasus siswa berantem dengan teman lainnya. Kemarin kejadian di kelas 5 ya Miss ya. Saya dan Miss kelas 5 kaget saya waktu itu dengar bonyok. Kata bonyok itu kalau menurut saya hiperbola. Kaget kan kita? Aduh. Kita lihat lagu Amalia Miss. Apa yang terjadi dengan anak itu? Mudah-mudahan tidak apa-apa yang bisa mudah-mudahan. Hukuman. Guru menghukum siswa tersebut membersihkan kamar mandi. Guru marah. Guru menjadi takut. Konsekuensinya memberikan menulis perjanjian, memulai selanjutnya, guru tegas dan yang lainnya. Restitusinya guru menanyakan keyakinan, membatasi gesekan. Nah dari hukuman, konsekuensi, restitusi, lebih baik kita menerapkan yang mana? Restitusi. Ya, restitusi. Kenapa? Karena ada yang ingin menjawab? Kenapa saya memilih restitusi? Karena di sini kita bukan mencari kesalahan anak, tapi bagaimana kita mencari solusi supaya kesalahan yang pertama itu tidak terulang kembali. Kemudian dari restitusi tersebut, anak itu melaksanakannya tidak dengan terpaksa, ya, tidak dengan terpaksa, tapi atas kesadaran dia sendiri. Jadi lebih bagusnya kita di sini kalau mau menghukum anak, jangan menghukum atau memberi konsekuensi, tetapi dengan melakukan restitusi tadi. Karena sama juga sebagai kita sebagai guru juga, jangan ibaratnya kau harus ini tidak, tetapi bagaimana kita mencari solusi memecahkan masalah dan apa yang terjadi pada anak itu. Jangan langsung kita menghukum atau memberi konsekuensinya dulu. Kita tidak tahu apa masalahnya. Jangan mentang-mentang dia terlambat langsung kita hukum. Jangan. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu apa penyebab dia terlambat. Pasti ada alasan-alasan tersendiri yang bisa kita selesaikan. Kemudian dia mau berubah itu atas dasar kemauan dia sendiri, bukan atas dasar kemauan guru itu sendiri. Seperti itu. Jadi sampai juga dalam melakukan disiplin di sekolah, waktu apa dan sebagainya, dan juga dengan kesepakatan kelas. Kalau tidak dari dirinya sendiri, itu tidak akan terlaksana. Tapi dengan keyakinan kelas tadi, dengan restitusi tadi, anak merasa dari dalam dirinya sendiri, sehingga bisa merubah dia sendiri. Seperti itu. Jadi tidak terpaksa seperti itu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Bu Susi semuanya, rekan-rekan. Jadi kita pernah melakukan hal ini tanpa disengaja. Saya juga pernah dan kaget ternyata yang saya lakukan adalah salah. Kita sama-sama perbaiki. Nah, coba lihat yang pertama, menghukum. Pernah kan kalau anak terlambat kita hukum, benar? Itu namanya penghukum. Seharusnya itu tidak kita lakukan. Kita tanya dulu sesuai penjelasan dari teman kita dari Yesus. Pembuat merasa bersalah. Biasanya kata-kata ini yang keluar dari guru tersebut. Kamu sayang, contoh kamu sayang pintar, tapi kok gini ya sifatnya? Nah itu salah. Itu tidak perlu kita lakukan dan tidak perlu kita ucapkan. Teman. Ini biasanya kita jadikan teman, guru dan siswa dekat. Pernah kan ada siswa yang ingin dekat dengan guru, ingin diperhatikan lebih? Nah ada. Manajer, pemantau. Ini biasanya murid udah pada takut nih. Lihat guru A misalnya ya dari jauh, tadi ibu saya bilang nggak usah lah, misalnya lagi ulangan. Siapa kalau saya guru A? Nih. Terus manajer adalah kita.
guru harus bisa benar-benar berpihak kepada anak. Memang sulit karena sifat karakter anak itu beda. Oke, kalau satu kelas cuma 20, 30, 40 bisa menangis. Kita biasanya kalau udah memberikan materi ke anak itu masih tidak paham. Dia ini memang benar. Kamu ini kenapa sih tak bisa? Benar. Nah, karena itu memang kebutuhan anak. Tadi contoh penerapan posisi. Nah, tadi di atas sudah dapatkan gambarannya. Ini kita bisa koreksi diri kita sendiri lihat. Yang dikatakan pembuku adalah patuh yang kurang sekolah lalu berdiri di lapangan. Pernah kita ucapkan. Saya juga pernah dan saya menyesal. Ternyata ini membuat memori anak itu akan membekas. Pembuat merasa bersalah. Ini biasa guru-guru menyebutkan berapa kali ibu-guru harus memberitahu kamu tentang kecewaan kamu. Biasa kita lakukan. Ayolah yang penting buat guru bangga, kalian tidak apa-apa dan bersalah. Biasa kan ada teman, ayolah diam, ayolah cepat bukan PR, ayolah berbaris. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan, apa konsekuensinya? Ini kalau seperti ini ada kasus. Ini yang berbahaya, guru ini yang berbahaya. Perlu bimbingan. Manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Lebih baik kita arahkan dulu. Beres isinya. Nah, keyakinan kelas. Di sekolah kita rata-rata saya lihat kelasnya sudah membuat yang namanya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Sekarang lebih baik keyakinan kelas. Misalnya menyebutnya kesepakatan kelas ya. Itu perlu dibuat. Pertama, membantu guru terhindar dari masalah. Kalau sudah dibuat kesepakatan bersama, kalau anak itu melanggar, kita sudah ada kekuatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda 2? Kita kalau perempuan suruh pakai helm kan, nggak mungkin nggak pakai helm. Karena kita harus mematuhi aturan yang sudah disepakati bersama. Kedua, untuk keselamatan diri sendiri. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Pertama, untuk kesehatan. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan di kelas Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu buat. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang Bapak buat itu pertama harus benar-benar dari ide siswa. Kita tanyakan dulu maunya apa, bukan maunya kita. Harus kita tanyakan dulu maunya mereka apa. Disesuaikan dengan kondisi kelasnya. Ya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas sesuai dengan kondisi kelas berupa pernyataan universal yang belum saja, tetapi mengena di hatinya, dibuat dalam bentuk positif kata-katanya serta mudah diikat. Ya. Kenapa ada kata no di sini? Tidak dan jangan. Paham nggak Bapak Ibu, teman-teman sekalian? Maksudnya, dalam pembuatan keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kata depannya tidak atau jangan. Saya udah cek di kelas saya pun ada, jujur saja. Karena kemarin saya belum tahu ilmunya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cek kelasnya masing-masing. Jangan ada kata depannya tidak, tapi diganti dilarang. Ya, jangan berlari-lari. Jangan makan di kelas. Tapi jangan pakai kata ini. Saya juga ada 3 saya lihat di kelas saya. Wow, sudah terlihat saya juga salah. Ya, eksplorasi dengan murid ini poin penting. Setelah semuanya dibentuk satu-satu per siswa, kita kumpulkan yang mana mau kita tulis. Jangan lupa di tanda tangan dari siswa tersebut.
baru kita bergerak. Itu kata orang kekuatan hukum. Ya, saya pun akan berubah di kelas saya. Ada berapa yang saya menggunakan? Tidak. Jujur saja, karena belum tahu itu ternyata tidak boleh. Ya, lanjut. Ini contoh kemarin saya buat, tidak usah kita karena panjang videonya. Ini yang sudah saya masukkan ke YouTube dan pada ini juga ada videonya. Saya sudah disuruh upload kemarin. Sudah saya perbaiki terus. Nah, kita masuk ke segitiga restitusi yang tadi. Ketika kita ada siswa kita bermasalah, yang poin penting yang harus kita lakukan adalah 3 poin ini. 1, 2, 3. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinannya. Kalau anak yang tadi misalnya terlambat, kita panggil duduk berdua manis-manis dengan tenang, romantis lah pokoknya. Kita tanya dengan hati ke hati. Kemarin waktu terjadi kelas 5 sama kelas 6 lain, nah itu restitusi. Terima kasih Bu In, sangat baik. Saya setuju dengan yang kita lakukan kemarin. Itu benar-benar restitusi tingkat dewa. Yang awalnya orang tuanya meledak, akhirnya meredak. Dan kita sudah membuka hati anak tersebut. Validasi tindakan yang salah, semua pelaku memiliki alasan. Kita tanya dulu tadi sesuai penjelasan Bu Susi. Nah itu ya. Kita tanyakan dulu kenapa dia. Kita tidak tahu sebabnya kenapa. Kita cari tahu dulu. Jangan memvonis dia salah. Menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi. Ya, semua anak itu memiliki keinginan masing-masing. Kita tidak tahu. Kita hanya bisa mengarahkan. Jadi dalam penyelesaian masalah tersebut, ketika kita sudah menanyakan kenapa kamu terlambat, dia kan masih ngomongin, Bu, saya terlambat karena saya tadi malam di sana main game sampai jam 12. Akhirnya saya bangun kesiangan. Oh, jadi kalau bisa seperti itu, kita harus apa? Ya Bu, kita jangan sampai, saya jangan sampai tidur larut malam, main HP-nya ini sampai jam 9, tidurnya lebih awal sehingga besoknya saya sekolah tidak terlambat. Seperti itu. Oke, lanjut. Ini sebenarnya ada videonya ini, link video penerapan segala restitusi yang sudah dilakukan. Ini kayak seperti contoh ya, langsung dibuat contoh. Nah, ini dalam penerapan program disiplin positif, guru harus memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Kenapa? Karena sebagai guru, kita sebagai manajer harus bisa mengontrol emosi. Di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, yaitu posisi manajer tadi yang menuntut murid, bukan penghukum seperti yang di atas tadi. Di mana di sini menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan nasional. Terima kasih Bapak Ibu, sharing hari ini alhamdulillah sudah berjalan. Kalaupun ada pertanyaan, boleh silakan sebelum kita tutup. Bagaimana, ada pertanyaan sebelum saya serahkan lagi ke kepala sekolah kita? Bagaimana Ibu kepala sekolah? Lanjut, tutup. Oke, terima kasih Bapak Ibu, kita sharing. Mohon maaf kalau ada penyampaian kata saya dari awal sampai akhir saya tidak masuk menggurui, tetapi kita sharing, belajar sama-sama. Karena juga saya luar biasa dan saya pun masih belajar. Karena saya pun merasa ketika saya mendapat remaja ini, ternyata di kelas saya masih ada kekurangan. Jadi saya pun harus memperbaiki diri juga. Ya, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan dengan bahasa. Terima kasih. Demikianlah penyampaian disertasi oleh rekan kita sebagai tugas dari program Putra. Nah, dari sini kita disertasi dengan topik budaya positif. Ini sudah yang kedua. Yang pertama di-share oleh atau ditampilkan oleh rekan CGP kita angkatan 9 yang sudah selesai.
menanamkan karakter, ya, karena kita di pendidikan dasar diharapkan nanti 20 tahun ke depan. Nah, karakter-karakter anak yang diharapkan oleh pemerintah ini dapat terwujud. Karena namanya karakter ini tidak semudah dan balik telapak tangan. Nah, jadi di sini kita sama-sama belajar, ya, sebagai seorang guru kita tidak pernah berhenti belajar. Karena ilmu ini bersifat terus menerus, tidak stuck atau stuck di tempat berhenti. Nah, jadi ilmu ini berkembang. Sebagai seorang tokoh pendidikan, sebagai seorang guru, nah kita inilah belajar sepanjang